Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Livina Tangkello dengan NIM 1448201250048 dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Nuraini Divinubun dengan NIM 1448201250050. Kami mahasiswi Prodi Farmasi Fakultas Farmasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia khususnya pada bidang kefarmasian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan ketersediaan, keamanan, dan mutu obat bagi masyarakat. Melalui video ini, kami ingin menggali informasi lebih dalam terkait dengan bagaimana kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan sistem farmasi di Indonesia berjalan dalam praktiknya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Christine Sylvia Rumpe, saya dari program studi farmasi semester 4. Baik Kak, langsung aja di sini saya akan bertanya apa fungsi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kefarmasian? Kemenkes berfungsi sebagai badan pengawas dan juga pembina dalam bentuk mereka menetapkan kurikulum dalam khususnya dalam bidang kesehatan. Terus Kemenkes juga bertugas untuk menetapkan regulasi praktik tenaga kefarmasian. Dan juga yang terakhir untuk menetapkan standar kompetensi dalam bidang kesehatan. Lalu juga Kemenkes berfungsi sebagai badan yang memastikan kami tenaga kefarmasian mendapatkan izin praktik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menurut Kakak bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar? Di sini BPOM berfungsi sebagai memberikan izin edar kepada obat ataupun makanan untuk diedarkan ke masyarakat. Terus sebelum mereka mengedarkan obat-obatan, mereka melakukan pengujian pada obat yang akan diedarkan. Setelah obat itu beredar atau makanan-makanan diedarkan ke masyarakat, mereka tetap melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang mereka sudah edarkan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, sama. Baik, di sini saya bersama narasumber. Izin memperkenalkan diri Kakak. Perkenalkan, nama saya Nuraini Divinubun. Saya bersama Kakak. Saya Adil Maulid Rasyari. Izin bertanya Kakak, bagaimana pendapat Kakak tentang peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar? Oke, baik. Jadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini berperan penting dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di Indonesia, di mana mereka melakukan pengawasan pra-pemasaran dan pasca pemasaran, meliputi inspeksi dan mengambil tindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa hubungan antara sistem pemerintahan desentralisasi dengan distribusi tenaga farmasi di daerah? Jadi hubungannya itu adalah bahwa desentralisasi ini dapat menyebabkan distribusi tenaga kefarmasian yang tidak merata, karena di mana tuh pemerintah sendiri itu memiliki otonomi daerah sendiri dalam mengelola sumber daya dan cenderung memprioritaskan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, ini dapat menyebabkan distribusi tenaga kerja yang tidak merata. Baik, terima kasih Kakak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Divinubun, Prodi Farmasi yang kedua. Ini saya bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Dewi Saprika Poni, Prodi Farmasi. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara khususnya ke PDAM. Menurut Kakak, bagaimana regulasi manajemen apotek diterapkan oleh pemerintah pusat dan Jadi peraturan vaksin dan apotek ini kan dibuat secara langsung oleh pemerintah pusat. Namun surat izinnya itu dibuat di pemerintahan daerah karena apotek ini kan nantinya menanggung daerah tersebut. Jadi perizinannya itu harus dari pemerintah daerah. Namun kita harus memperhatikan apakah peraturan ini sudah memenuhi syarat dan harapan belum dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apa peran ikatan apoteker Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah yang ada? Ini peran ikatan apoteker Indonesia ini sangat penting karena dia itu menjadi salah satu wadah dalam keberhasilan. Karena dia juga terlibat langsung dalam menyusun aturan atau kebijakan yang nantinya akan dibuat oleh pemerintah dalam keberlangsungan kefarmasian, sehingga dia juga menjadi suatu bukti yang diciptakan dalam farmasi atau apoteker tersebut sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih kakak. Sama-sama. Baik, di sini saya sudah sama Alisa. Kalau terkait dulu. Baik, perkenalkan saya Utami, saya berbagi informasi dan tugas terima. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam bidang perempuan. Nah, mereka bagaimana kebijakan pemerintah membantu pelayanan informasi dan fasilitas serta sertifikasinya yang berkaitan. Jadi untuk kebijakan dari pemerintah dari tenaga kehormatan itu sangatlah berpengaruh karena sebagai rumah sakit maupun kita itu sangat berperan besar ya. Itu penggunaan obatnya. Takutnya itu bisa berlebihan dan juga tidak sesuai dengan standarnya. Jadi apoteker itu sangatlah berpengaruh ya, dan juga kami mengikuti aturan pemerintah agar sesuai standar yang juga membuka pasien. Apa dampak sistem jaminan kesehatan nasional terhadap para apoteker dalam pelayanan obat? Jadi dampaknya itu dengan adanya JKN, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana program JKN masih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan obat. Nah, jadi juga apoteker juga tidak kalah penting dalam perannya semakin berat atau semakin berpenting banget, itu perannya penting banget karena apoteker juga harus memperhatikan penggunaan obatnya apakah yang benar-benar benar, aman, dan juga efektif buat dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar. Baik Pak, sampai ya.